Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini di Minggu Paskah kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan berita Paskah pagi ini berdasarkan firman Tuhan yang akan kita baca, dengar dan renungkan dari Markus pasalnya yang ke-16. Silakan kita buka dulu. Dari Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita siapkan bacaan kita dari Markus pasalnya yang ke-16 ayat 1 sampai yang ke-8. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, kita sudah menyiapkan bahan bacaan kita, mari kita rendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Kristus sumber kehidupan, pada pagi ini di depan kuburmu kami mau menyaksikan kebangkitan-Mu. Di hadapan-Mu kami mau melihat bahwa kematian Tuhan sudah taklukkan dan diganti kehidupan. Pada pagi yang indah ini, di hari Minggu, hari kebangkitan Kristus, kami semua mau dikuatkan, diberikan keteguhan fakta akan kebangkitan Yesus berdasarkan firman-Mu. Untuk itu biar Roh Kudus bekerja di hati pikiran kami dan semua kami yang membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah atas kami, ya Yesus Kristus, Putra Allah yang bangkit. Kami siap untuk mendengar. Dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Untuk itu jemaat, saya undang kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus 16 ayat 1 sampai 8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini di Minggu Paskah ini adalah fakta kebangkitan Yesus bagi saya dan saudara atau bagi kita. Satu waktu saya pernah duduk bersama teman-teman saya yang berbeda keyakinan dengan saya. Lalu kemudian terjadilah percakapan di antara kami dan mereka menanyakan, Jeff, apa benar bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Lalu kemudian sebelum saya menjawab, rekan saya yang lain bertanya, tunggu dulu, jangan dulu bicara tentang kebangkitan. Pertanyaan dari dia, apakah benar Yesus itu mati disalib? Lalu saya diam Bapak Ibu, lalu merenung sebentar, lalu saya katakan kepada mereka,
Mengapa kamu mempertanyakan itu? Iya, pertama masalah kematian Yesus, bahwa dia bilang bukan Yesus yang mati disalibkan, tapi adalah Yudas yang kemudian dirubah wajahnya menjadi sama mirip dengan Al-Masih. Lalu kemudian dia disalib. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ada fakta yang lain. Bukan fakta sebenarnya, catatan yang lain, sumber yang lain mengatakan begini, bahwa Yesus ketika dia disalib, dia sempat dibebaskan lalu dibawa pergi ke Tibet. Nah, dua hal itu menjadi catatan dalam percakapan kami. Tapi saya katakan kepada dia, apa dasarnya sampai Anda mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus tapi Yudas? Ya karena tadi dalam pengajarannya bahwa Allah tidak ingin membuat Isa Al-Masih dihukum, mengalami penderitaan itu, sehingga dia merubah wajahnya, Yudas menjadi Yesus. Tapi saya mau tanya, saudaraku, saya bilang, perhatikan kata-kata Yesus di atas kayu salib. Ketika dia berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata ini tidak mungkin keluar dari seorang pribadi yang bernama Yudas. Seorang pengkhianat tidak mungkin bisa mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak mungkin. Dan saya mau katakan, Yesuslah yang tetap disalib. Kalau Yudas, dia tidak mati disalib, tapi dia mati karena putus asa, merasa bersalah, dan bunuh diri. Dan hal yang kedua, dari sumber yang berbeda dikatakan bahwa Yesus tidak mati disalib, dia disalib tapi dia turun lalu diselamatkan, dia dibawa ke Tibet. Lalu kemudian dikatakan bahwa Yesus, Bapak Ibu, setelah sembuh dia punya keturunan di Tibet. Dan saya katakan Yesus tidak pernah ke Tibet. Dalam catatan sejarah, Yesus wilayah hadirnya itu ada di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, orang bertanya mengenai fakta kematian dan saya sudah menjawab. Lalu bagaimana dengan fakta kebangkitan? Apakah Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati? Sebuah pertanyaan dan menjadi polemik banyak orang pada waktu itu maupun pada saat sekarang. Tapi saya mau katakan pertama-tama bahwa bicara fakta tentang Yesus tidak bisa bicara dari sumber yang lain. Kita harus memulai tentang siapa Yesus, bicara fakta Yesus dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Keempat Injil ini dia berbicara tentang Yesus, kelahiran Yesus, pelayanannya, dan juga kebangkitan. Jadi sumber kita, fakta kebangkitan Yesus dimulai dari Alkitab sebagai firman Allah yang menjadi tuntunan kita. Kalau kita bicara tentang Yesus yang mati, yang bangkit dari sumber yang lain, akan muncul persepsi yang berbeda-beda. Tapi ketika kita bicara tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, maka kita harus kembali kepada Injil. Dan hari ini kita melihat Injil Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ke-8. Apa faktanya yang kita bisa lihat, kita terima di dalam bacaan kita untuk konteks kita? Yang pertama faktanya bahwa kubur kosong. Ketika perempuan itu datang, dia melihat kubur itu kosong. Bisa saja mayat Yesus dicuri, pada waktu itu isunya begitu. Tapi tidak, saudara. Setelah fakta bahwa kubur itu kosong, lalu kemudian ada kesaksian dari seseorang yang ada di situ. Mungkin dia malaikat yang Tuhan utus, dan dia mengatakan bahwa yang kau cari tidak ada di sini. Pergilah, dia mendahului engkau ke Galilea. Jadi ada fakta berikutnya, kubur kosong. Lalu kemudian ada orang yang menyaksikan, yang menyampaikan bahwa Yesus itu sudah bangkit dan mendahului mereka. Yang ketiga, ada Maria Magdalena di situ. Ada Maria ibu Yakobus dan juga ada Salome yang juga memberikan kesaksian, yang melihat peristiwa bahwa Yesus tidak ada di kubur itu. Lalu ada seorang pria yang menyampaikan kabar bahwa dia sudah tidak di sini, dia mendahului engkau. Itu berarti Yesus sudah bangkit dan dia pergi. Apa faktanya lagi, Bapak Ibu? Faktanya adalah bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan juga Salome menyampaikan itu kepada murid-murid, terutama kepada Petrus. Lalu kemudian Petrus melanjutkan berita itu.
Nah, ini fakta-faktanya. Dan fakta yang lain bagaimana? Tempat-tempat proses perjalanan Yesus jelas di Alkitab. Yesus ada dalam sejarah tempat dia hadir proses kebangkitan, baik sebelum dia mati, disalib, lalu kemudian dia bangkit. Faktanya jelas ada. Lalu berikutnya, dalam bacaan kita 1 Korintus 15 ayat 6, dalam bacaan yang lain 1 Korintus 15 ayat 6, dikatakan di situ ada 500 orang yang menyaksikan tentang peristiwa kebangkitan Yesus, yang melihat Yesus sudah bangkit. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks dulu Alkitab tercatat ya bahwa ada fakta-fakta yang mengikuti proses itu. Sampai pada akhirnya dikatakan sebelum Yesus terangkat 500 orang menyaksikan peristiwa kebangkitan Yesus, yang melihat Yesus hidup. Yesus tidak ada di kubur, Yesus hidup. Dan peristiwa itu mau mengatakan bahwa sudah lebih dari 2 saksi, ada 500 saksi. Berarti ada begitu banyak mata, ada 1000 mata lebih yang melihat peristiwa kebangkitan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ajak kita kembali melihat ke sana, ya kita tidak mungkin lihat lagi, karena Yesus sudah naik ke surga. Tapi pertanyaannya, apa fakta kebangkitan Yesus untuk saya dan saudara saat ini? Apa yang menjadi fakta bahwa Yesus sudah bangkit dan kita percaya untuk saat ini? Saya mau bagikan beberapa hal. Yang pertama, fakta bahwa Yesus bangkit, sudah bangkit dan kita menyaksikannya adalah bahwa Yesus melalui kebangkitannya merubah kehidupan orang yang percaya mengimani Dia. Jadi yang pertama, bahwa melalui peristiwa kebangkitan yang kita saksikan, kita memberikan kesaksian dengan perubahan hidup kita. Bahwa kita memberikan kesaksian bahwa kita sudah hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan punya barometer pengorbanan dan kasih, sejauh mana kasih dan pengorbanan kita yang memberikan tentang kesaksian Yesus yang bangkit. Kalau kita tidak memberikan kesaksian Yesus yang bangkit melalui cara hidup kita yang berubah, yang mengikuti agar kita serupa dengan Kristus, maka saya mengatakan Bapak Ibu tidak percaya dengan kebangkitan itu. Tapi kalau Bapak Ibu percaya kebangkitan Kristus, Anda akan memberikan kesaksian. Responnya apa? Anda akan berubah. Barometernya apa? Pengorbanan Yesus, kasih Yesus, dan juga kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, ketika kita merenungkan bahwa ketika memberi kesaksian tentang Yesus melalui perubahan hidup kita, maka itu akan diikuti dengan perubahan yang kedua. Seperti Petrus dan juga para murid yang lain diminta untuk memberitakan Yesus yang mati dan bangkit itu. Maka ketika kita mau berbicara, kita menjadi saksi bahwa Yesus yang bangkit, dan kita percaya fakta itu, maka akan menunjuk kepada proses bahwa hidup saya dan saudara akan memberitakan Yesus yang bangkit. Tapi tolong, tidak hanya Yesus yang bangkit, tapi Yesus yang mati disalib untuk kita, dan juga Yesus yang bangkit. Tidak boleh hanya memberitakan Yesus yang mati saja, tidak boleh hanya memberitakan Yesus yang bangkit saja, tapi satu paket. Karena Yesus datang ke dunia satu paket. Dia mati untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara, dan juga dia bangkit untuk memberikan kehidupan yang kekal. Jadi hidup kita harus memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Itu bukti, itu fakta, itu respon, itu keyakinan kita bahwa Yesus itu bangkit, Yesus itu ada, Yesus itu sudah mati dan Yesus sudah bangkit. Pemberitaan kita dengan mulut kita bahwa Yesus itu mati disalib dan Yesus itu bangkit untuk memberikan kehidupan bagi kita. Jadi ketika kita memberikan kesaksian dalam hidup ini tentang Yesus yang bangkit, faktanya adalah dalam diri hidup Bapak Ibu dan saya, itu faktanya, supaya orang melihat bagaimana Kristus yang mati, Kristus yang bangkit, agar orang melihat ada kasih, ada pengorbanan di dalamnya. Ketika kita bicara itu, bagaimana refleksi hidup kita saat ini? Apakah kita takut kematian sehingga kita lupa kebangkitan? Apakah kita takut dengan wajah-wajah yang mengerikan zaman sekarang ini, dengan hal-hal yang membuat kita ketakutan? Saya sebenarnya sudah tidak mau bicara lagi tentang virus corona, enggak. Tapi saya mau berbicara dampak baiknya juga. Oh, ada dampak baiknya, iya. Karena melalui kondisi seperti sekarang ini, membuat saya dan saudara lebih mengintrospeksi diri, lebih banyak membangun hubungan dengan Tuhan di rumah. Bagaimana kita merenungkan, yang kita takut kita terkena virus ini, kita takut kita mati. Ya.
Kita takut dengan wajah kematian. Padahal wajah kematian itu tetap menjadi bagian dalam hidup tubuh berdosa ini. Tetapi saya mau katakan, kalau perempuan-perempuan itu datang ke kubur dan penuh ketakutan awalnya, iya, tapi melihat kebangkitan Kristus merubah seluruh aspek hidup mereka. Jadi ketika proses yang terjadi saat ini harusnya membuat kita lebih merubah, mengintrospeksi diri bahwa Yesus itu tidak hanya mati, tapi Yesus itu juga bangkit. Dan kebangkitan itu memberikan kita juga semangat bahwa kita bisa melewati berbagai proses hidup yang kita alami saat ini. Sesulit apapun kita mampu untuk melewatinya. Jadi Bapak Ibu, indikasi Tuhan, kita tidak perlu berlebihan dengan rasa takut. Ya, kita hanya mawas diri untuk menjaga hidup kita di hadapan Tuhan dengan benar. Banyak hal. Jadi saya lihat dampak dengan situasi kita saat ini harusnya membangkitkan hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih baik, lebih mengasihi Tuhan, lebih mengontrol diri kita, lebih melihat diri kita. Dan kita tidak dengan rasa takut, karena roh yang ada dalam diri kita, roh Kristus itu adalah roh sukacita, damai, sejahtera yang memampukan kita untuk berkorban bagi banyak orang. Jangan kita hanya bicara tentang rasa takut, kita bicara virus ini A, B, C, D, jangan. Tapi apa yang bisa kita lakukan dengan menunjukkan fakta kebangkitan Kristus melalui cara hidup kita? Apakah bisa kita memperhatikan orang-orang yang berdampak? Saya aja jemaat. Apakah kita bisa memperhatikan orang-orang yang berdampak? Orang yang berdampak itu siapa? Karena faktor situasi saat ini, ya, wabah ini, orang banyak dihentikan dalam pekerjaan. Di Surabaya ini, Jawa Timur khususnya, 31.000 kalau tidak salah. Ya, tetapi saya mau katakan, yang terdekat di lingkungan kita, apa kita memperhatikan? Yang kita yang mampu, yang kuat, kita perhatikan nggak orang-orang yang terbatas itu, yang berdampak? Mungkin Anda makan enak di rumah, makan ayam goreng, ya, makan sate. Anda bisa buat mengumpulkan jenis makanan yang luar biasa di rumah, lalu Anda bisa memasaknya. Tapi Anda pernah tidak tahu bahwa orang-orang yang berdampak mungkin di jemaat dan lingkungan kita, mereka hanya mau cari telur Indomie pun susah. Saya maunya Bapak Ibu, tunjukkan fakta kebangkitan Kristus melalui bagaimana kita memperhatikan orang lain. Ada kasih dan pengorbanan. Kalau Anda diberkati, ya, Anda ada diberikan kekuatan, usaha, dan secara pekerjaan Anda masih stabil, tolong Anda perhatikan orang-orang yang berdampak itu. Karena ketika Anda melakukan itu, Anda lagi memberitakan fakta kebangkitan Yesus melalui diri Anda yang penuh pengorbanan dan kasih Kristus. Jadi saya mau katakan bagi saudara jemaat saya yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan ini, Pak Pendeta yang mengingatkan bahwa yang harus kita pikirkan di saat-saat ini, tetap bangkit membangun hubungan dengan Tuhan. Bukankah mimbar gereja kita ini sudah pindah ke rumah-rumah Anda? Jadi biarkan mimbar yang sudah pindah ke rumah Anda, di situ bapak-bapak para imam juga memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Bapak-bapak dan anak, istri semuanya duduk saling mendukung dalam doa. Bukan mendoakan dirimu supaya dijauhi dari corona, tapi berdoa untuk pemulihan semua bidang kehidupan. Jangan ego, karena Anda kalau berdoa hanya untuk Anda sendiri, Anda ego. Anda hanya mau selamat sendiri. Padahal Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang, dan Dia bangkit untuk semua orang yang percaya pada Dia. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu, bagaimana kita menunjukkan fakta kebangkitan Yesus. Tunjukkan melalui hidupmu yang berubah, yang mau berkorban, yang mau mengasihi untuk banyak orang. Jangan ego bahwa kita mau hidup sendiri untuk menikmati apa yang kita punya, tapi bagikan kepada banyak orang yang membutuhkan, bahwa ada banyak orang yang membutuhkan dukungan kita. Ibu bapak saudara dikasih Tuhan, fakta ini harus Anda bawa, beritakan dalam hidup bahwa Yesus bangkit, Dia sudah menang. Tetap sukacita, tetap sehat, dan semangat di dalam Tuhan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
menerbang kapalku. Yesus, Engkau jurumundiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang
Elvira Kitsal Dukit, mahasiswa PPL UKSW, periode September sampai Desember tahun 2018 di GPB Jemaat Benowo Surabaya, mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Maria Francisca Eunike Maramis, mahasiswa praktik PPL 10 di Benowo tahun 2019, mengucapkan selamat Paskah untuk jemaat GPB Benowo Surabaya. Kiranya damai sejahtera dan rasa sukacita di hati selalu melingkupi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Halo Pak Oma, Om Tante, adik-adik, kakak-kakak yang di Benowo. Selamat Paskah. Masih ingat saya kan? Cucunya Oma Sarante, Dayzon, mahasiswa praktek UKDW di Benowo tahun 2019. Nah, di momen-momen sepi ini, yuk kita pertanyakan diri, sudah Paskah kita untuk Paskah? Tuhan sayang.